Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini. Di Rabu pekan kelima kita coba ambil kajian tematik berkaitan dengan bagaimana pemimpin di dalam agama Islam ini. Yang pertama, bapak-bapak, saya nggak bahas syarat-syarat jadi pemimpin karena berat sekali kalau kita mengikuti apa yang disyaratkan oleh para ulama. Bahkan jadi pemimpin negara itu kayaknya lebih berat daripada jadi pemimpin dalam sholat. Ana baca satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, penulisnya Imam Al-Mawardi. Itu ulama besar yang mazhab Syafi'i itu. Beliau nulis tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di dalamnya beliau sebutkan asyurut allati yambaghi tawafuruha fil khalifah, syarat-syarat yang selayaknya dimiliki seseorang yang ingin menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin. Beliau sebutkan ada 7 syaratnya, dan kalau harus dipenuhi manusia di zaman ini berat sekali rasanya. Anda coba sebutkan ya, 7 itu. Yang pertama, al-adalah, dia adalah orang yang adil. Orang yang adil itu maksudnya apa? Sahibu istiqamah. Dia orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dia orang yang nggak pernah nggak pernah jatuh dalam dosa-dosa besar. Jadi syarat pertama saja sudah berat. Untuk jadi pemimpin, hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada sesama manusia baik. Makanya dalam Islam kalau ada pemimpin yang sholatnya bolong-bolong, itu nggak layak jadi pemimpin. Ya, sholat 5 waktunya bolong-bolong. Karena syarat yang pertama apa? Adil, kata Imam Mawardi. Kalau orang sudah ninggalin sholat 5 waktu, itu namanya fasik, dihukumi fasik, berdosa besar. Nah, syarat pertama saja sudah berat ini kalau kita cari dari manusia di zaman sekarang. Yang kedua, kata beliau, al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad fin nawazili wal ahkam. Dia harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah agama, bahkan dia mampu menetapkan suatu hukum dalam masalah agama dalam kasus-kasus kontemporer. Jadi ternyata pemimpin dalam Islam dia bukan hanya punya kapabilitas ngurusin negara, tapi ternyata dia harus punya kapabilitas dalam hal keilmuan agama. Makanya nggak aneh kan, setelah Rasulullah wafat, yang dipilih yang paling berilmu dalam hal agama juga yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau langsung tetapkan yaitu Umar bin Khattab.
Karena kenapa? Karena mereka memilih pemimpin bukan dilihat dari dia kapabel atau tidak dari urusan negaranya. Tentu itu jadi syarat pertama. Tapi dilihat juga dia ini kapabel tidak dalam hal agama. Karena pemimpin yang gak paham agama ini yang akan membawa kerusakan bagi kaum muslim. Akhirnya menghalalkan riba, menghalalkan minuman khamar, menghalalkan perjudian. Kalau dia nggak paham agama, tapi ketika pemimpin ini paham agama, dia tahu mana yang harus dia halalkan, mana yang harus dia haramkan. Karena dia punya ilmu agama. Ketika perkara itu perkara yang diharamkan Allah, dia nggak akan halalkan itu. Atau sebaliknya, ketika perkara itu perkara yang dihalalkan oleh Allah, dia nggak akan mengharamkannya. Itu syarat kedua, dia paham ilmu agama. Makanya pemimpin di zaman dulu, mereka itu selain jadi pemimpin negara, mereka jadi imam sholat dan jadi khatib Jumat dan 2 hari raya. Ada nggak pemimpin kita zaman sekarang kayak gitu? Ya, jadi dia bukan hanya pemimpin negara, dia mimpin kaum muslimin dalam sholat karena mereka sudah memenuhi syarat. Jadi imam sholat pun memenuhi syarat, bacaannya bagus, kemudian mereka paham tentang ilmu fikih tentang sholat. Begitu juga mereka yang jadi khatib ketika sholat Jumat, itu pemimpin di zaman dahulu. Selain mereka ya ngurusin urusan negara, mereka juga ngurusin urusan agama umatnya. Nah, ini yang sering kurang difahami kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu bukan sekedar mengurusi kemaslahatan dunianya, tapi juga mengurusi kemaslahatan akhiratnya. Karena sering ceritakan ke antum ya, Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, beliau kan setiap hari inspeksi ke pasar-pasar kota Madinah. Beliau sambil bawa tongkat dan berkata, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh jualan di pasar ini kecuali mereka yang sudah paham tentang fikih jual beli. Karena kenapa? Kata Umar, illa an yaqa'a fi riba sya'a am aba. Kalau dia nggak belajar itu, dia akan jatuh kepada riba, baik dia sadari atau tidak. Lihat, yang Umar perhatikan apa? Rakyatnya jangan jatuh dalam dosa. Makanya Umar lakukan tindakan preventif, nggak boleh jualan di pasar ini kecuali mereka yang sudah paham fikih jual beli. Karena kalau enggak jatuh dalam riba, baik dia sadar atau tidak. Tindakan preventif yang dilakukan Umar, dan begitulah pemimpin, dia melakukan tindakan preventif supaya rakyatnya tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan hanya mengurusi kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan agama. Yang ketiga, salamatul hawas minas sam'i wal basari wal lisan. Syarat pemimpin yang ketiga, kata Imam Mawardi, dia harus sehat dari sisi pendengarannya, penglihatannya, dan juga lisannya. Jadi itu dimasukkan kepada syarat, ya. Karena kalau dia penglihatannya bermasalah, pendengarannya bermasalah, itu akan menjadikan kinerja dia agak kurang jadi pemimpin. Yang keempat juga beliau syaratkan salamatul a'dha min naqsin yamna'u an istifa'il harakah. Yang keempat, beliau juga mensyaratkan sehat seluruh anggota tubuh. Artinya tidak ada anggota tubuhnya yang dia mengalami cacat.
Jadi beliau bedakan antara cacat yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, ya, dengan cacat fisik, yaitu berupa dia bisa bergerak, dia tidak terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Yang kelima, ar-ra'yu al-mufdi ila siyasatir ra'iyyati wa tadbiril masalih. Dia orang yang memiliki pemikiran dan kemampuan dalam mengatur urusan rakyatnya dan dalam mengatur kemaslahatan untuk rakyatnya. Nah, ini yang dia punya kapabilitas dalam hal apa? Urusan tata negara, urusan mengatur masalah politik, masalah ekonomi, masalah hukum, dia punya kapasitas di situ. Ya. Yang keenam, asy-syaja'atu wan najdatu al-mu'addibatu ila himayatil baydah wa jihadil adu. Dia memiliki keberanian dan juga memiliki kemampuan untuk bisa melindungi rakyatnya dari serangan-serangan musuh. Jadi ternyata pemimpin itu dia juga harus cerdas dan mampu dalam strategi perang. Ya, karena dia harus mampu melindungi, menjaga ya rakyat-rakyatnya dari serangan musuh. Yang ketujuh, ini yang paling susah ya. Syarat yang ketujuh paling susah. Beliau katakan, wa huwa nasabu an yakuna min Quraisy. Beliau mensyaratkan juga syarat ketujuh, kata Imam Mawardi, jadi pemimpin kaum muslimin nasabnya harus dari nasab Quraisy. Susah banget kan? Nasabnya dari nasab Quraisy. Ya. Nah, ini 7 yang disebutkan Imam Mawardi. Makanya kita nggak bahas ini, karena sulit sekali mencari pemimpin di zaman sekarang yang memenuhi 7 syarat ini. Ya, yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultani. Tapi yang ingin kita bahas, ikhwah, berkaitan dengan kewajiban pemimpin. Dan nanti kalau masih ada waktu juga kita bahas kewajiban rakyat ketika pemimpin itu sudah terpilih. Ya. Nah, ini yang kadang jarang difahami oleh kaum muslimin berkaitan dengan kewajiban pemimpin dan juga kewajiban sebagai seorang rakyat. Kita bahas dulu tentang kewajiban pemimpin. Pemimpin negara itu berat dalam masalah pertanggungjawabannya. Makanya Rasulullah ingatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, dan seorang pemimpin negara dia pemimpin di tengah rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di tengah-tengah rakyatnya. Dan para ulama menjelaskan apa saja itu kewajiban pemimpin di tengah kaum muslimin. Yang pertama, awalan an yahkumahum bil adli wal haqqi wa la yazlimahum. Wajib bagi seorang pemimpin di kalangan kaum muslimin mereka menegakkan hukum dengan adil dan tidak menzalimi rakyatnya. Ini kewajiban pertama saja sudah berat. Karena ulama menjelaskan bagaimana caranya pemimpin itu bisa menegakkan hukum dengan adil dan benar dan tidak menzalimi rakyatnya. Kata para ulama, wajib bagi pemimpin kaum muslimin mereka menegakkan yang namanya 5 maqasidus syariah. Antum tahu 5 maqasidus syariah? Hifzuddin, menjaga agama. Hifzul mal,
menjaga harta-harta kaum muslimin. Hifzun nasab, menjaga nasab dan keturunan kaum muslimin. Hifzul akal, menjaga akal-akal kaum muslimin, ya. Kemudian satu lagi apa? Hifzuddin, hifzul mal, hifzul akal, hifzun nasab, satu lagi hifzun nafas, menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin. 5 ini yang harus diterapkan pemimpin kaum muslim. Bagaimana caranya menjaga agama ini? Yaitu dengan menerapkan kebijakan hukum. Siapa yang murtad dari agama ini, maka dia harus dibunuh. Karena ada hadis Rasulullah yang bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka pemimpin berhak untuk membunuhnya. Itu kalau yang murtad, ya. Kalau yang dia memang sudah pilihannya non muslim, ya dibiarkan. Karena kita pernah bahas, mereka non muslim berhak hidup di negeri Islam dengan cara mereka membayar jizyah. Tapi yang jadi masalah kalau dia awalnya muslim, murtad. Di antara caranya pemerintah harus menegakkan hukum ini. Yang kedua, menjaga jiwa-jiwa manusia. Maka pemimpin harusnya menegakkan yang namanya haddul qatl, menegakkan hukum qisas bagi yang membunuh muslim secara sengaja. Yang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami wajibkan kepada kalian bahwa jiwa yang terbunuh dibalas dengan membunuh pula. Artinya dikisos. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan ini. Satu orang dikisos, 1000 nyawa terselamatkan. Hari ini kan darah begitu murah, ya, darah begitu murah sudah. Karena kenapa? Hukumannya pun begitu ringan. Berapa hukuman pembunuh? Maksimal berapa tahun? 20 tahun. Belum dapat potongan tiap 17-an, kan? Ya, dapat gerasi, ya. Makanya akhirnya orang meremehkan hukuman dari membunuh. Coba kalau ditegakkan hukum qisas. Bayangin kalau hukum qisas antum saksikan, ya. Ada di dekat Madinah itu Masjid Qisas. Masjid Qisas itu tempat setelah sholat Jumat yang mereka melakukan tindakan kriminal membunuh itu diqisas di situ. Makanya dilaksanakannya kapan? Setelah sholat Jumat, supaya orang banyak nyaksiin, ya. Anda dapat cerita dari teman, ya, pernah lihat orang Indonesia nyaksiin itu hukuman qisas, kepalanya dipenggal, gelinding, darahnya muncrat, pingsan, nggak kuat ngelihat itu. Artinya orang itu dapat efek jerahnya gitu. Ketika dia nyaksiin hukuman qisas itu, dia mikir 1000 kali mau bunuh kaum muslimin, ya, karena dia tahu hukumannya, subhanallah, betul-betul memberikan efek jerah kepada yang melihatnya. Kepalanya dipenggal, kemudian darahnya muncrat, gelinding ke kepalanya, ya. Orang yang nyaksiin pasti dia punya efek jerah, ya. Nah, ini diantara cara supaya jiwa-jiwa kaum muslimin terselamatkan, ditegakkan yang namanya hukum qisas. Yang ketiga, supaya harta-harta kaum muslimin terselamatkan, maka dengan cara menegakkan hukuman hak bagi para pencuri, para pembegal. Anda pernah sampaikan ke antum, ya, hukuman begal itu dalam Islam luar biasa, ya. Dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersamaan. Itu hukuman begal tuh, ya. Kalau dia
cuma membegal, ngambil hartanya kaum muslimin, tapi dia nggak bunuh. Apalagi kalau dia bunuh, dikisos juga dia. Ya, ini dia begal, dia rampas harta kaum muslimin, hukumannya potong tangan dan kakinya secara bersamaan. Tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau dia masih begal juga, baru tangan kiri dan kaki kanannya. Ya, kalau masih begal juga udah kebangetan. Ya, ini efeknya lihat. Makanya hukum dalam Islam itu selain di dalamnya ada nilai etika dan adab, ada efek jera bagi para pelakunya. Kalau hukuman bagi para pencuri, dia dipotong tangannya. Tapi tidak semua orang yang mencuri dipotong tangan itu. Ada ukurannya kata ulama, kalau sudah mencapai 1/4 dinar. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan la hadda lis-sariqah illa an yasila ila rub'i dinar. Tidak ada hukuman potong tangan kalau tidak sampai mencurinya 1/4 dinar. 1/4 dinar berapa? 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa? 700.000 dikali 4 berapa? 4.400.000. Berarti 1/4-nya berapa? 4.400.000? Hah? 1 juta? 1 juta berapa? 1.100.000. Berarti kalau sampai segitu baru dia terkena hukuman potong tangan. Tapi kalau nggak nyampe segitu, apakah dibiarkan? Ya enggak. Ada yang namanya hukuman takzir. Takzir itu hukumannya diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin, yang penting bisa memberikan efek jera. Nah, itu namanya hukuman takzir. Ya. Kemudian yang keempat, wa hifazan 'alal aqli syara'allahu haddal khamr. Pemimpin kaum muslimin dalam rangka menjaga akal-akal kaum muslimin supaya tetap sehat dan normal, hendaknya menegakkan hukum, yaitu bagi para pelaku khamr dicambuk berapa kali? 40 kali. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dalam kitab sunan mereka, hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahihut Targhib. Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra fajlidu." Siapa yang minum khamr sekali, cambuk dia 40 kali. Fa in ada tsaniyata fajlidu. Kalau dia ulangin kedua kali minum khamr juga, cambuk lagi. Fa in ada tsalitsata fajlidu. Kalau dia ulangi lagi yang ketiga kalinya, cambuk dia. Fa in ada rabi'ata. Kalau dia ulangi keempat kali, apa kata Rasulullah? Faqtulu, bunuhlah dia. Subhanallah. Hukumannya begitu berat peminum khamr. Karena kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induk dari segala kejahatan. Berapa banyak orang zina gara-gara dia mabok dulu. Berapa banyak orang membegal gara-gara dia mabok dulu minum khamr. Berapa banyak orang yang mencuri, merampok gara-gara dia mabok dulu. Makanya betul kata Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Kalau orang sudah minum khamar, kejahatan yang lain bisa dia lakukan. Dia membunuh, dia mencuri, dia membegal, dia zinahi mahramnya, bayangkan. Ya, karena kita dapatkan kan di berita seseorang menzinahi kakak kandungnya, menzinahi ibu kandungnya gara-gara mabok. Ya, subhanallah, lihat efeknya khamr.
Makanya ancamannya juga dari Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, man syaribal khamra lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang minum khamar, Allah enggak akan terima salatnya 40 hari, 40 malam sampai dia bertaubat kepada Allah. Ancamannya banyak itu, minum khamr di dunia. Di antaranya juga Rasulullah ancam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrab fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, Allah enggak izinkan dia minum khamr dari surga nanti. Banyak ancamannya ya. Makanya ditegakkan hukum ini untuk menjaga akal-akal manusia. Karena kalau orang sudah minum khamar, rusak akalnya. Dia mabuk, ya, dia ngefly, dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan, karena dia dalam keadaan mabuk. Yang kelima, pemimpin kaum muslimin hendaknya menegakkan hukum bagi para pelaku zina untuk menjaga nasab-nasab kaum muslimin. Biar nasab kaum muslimin itu jelas ya. Karena kalau sudah berzina, maka ini membuat nasab-nasab ini menjadi tidak jelas. Makanya Allah perintahkan menegakkan hukum bagi para pelaku zina, laki-laki dan perempuan, baik dia belum menikah ataupun dia sudah menikah. Dalilnya yang pertama, surah An-Nur ayat yang kedua, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah keduanya 100 kali cambukan apabila mereka berzina belum menikah. Kalau mereka sudah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Ini bukan berarti Islam kejam nih, Islam itu menjaga kehormatan dan nasabnya kaum muslimin. Karena muslim dan muslimah itu suci, kehormatannya, harga diri. Makanya ketika dia kotori itu dengan zina, hukumannya juga besar. Kalau dia belum nikah dicambuk 100 kali, kalau dia sudah menikah dia harus dirajam sampai mati. Makanya sampai di ayat setelahnya kata Allah, wala ta'khudhu bihima raqfatun. Janganlah kalian punya rasa kasihan untuk menegakkan hukuman bagi para pelaku zina ini. Ya, kata Allah, enggak perlu punya rasa kasihan ketika menegakkan hukuman zina ini. Jangan gara-gara kalian kasihan akhirnya kalian tidak tegakkan hukum Allah ini. Nah, ini 5 maqasidus syariah yang wajib itu harusnya ditegakkan pemimpin di kalangan kaum muslimin. Berat nggak jadi pemimpin kaum muslimin ini? Harus menegakkan 5 ini supaya kaum muslimin tadi terjaga agamanya, terjaga jiwanya, terjaga hartanya, terjaga akalnya, dan juga terjaga kehormatan dan nasabnya. Ini kewajiban pertama bagi pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, tsaniyan min haqqi ra'iyati 'ala ra'i alla yaghushahum. Di antara kewajiban pemimpin yang wajib ditunaikan kepada rakyatnya, tidak boleh pemimpin menipu rakyatnya. Ini kita dapati banyak sekali, ya, pemimpin-pemimpin yang mereka tidak memperdulikan ini, padahal ancamannya luar biasa ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda bagi pemimpin yang menipu rakyatnya, kata Rasulullah, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah.
Tidaklah seorang hamba yang muslim dia diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mengatur rakyat kaum muslimin, kemudian dia wafat dalam keadaan menipu rakyatnya. Kata Rasulullah, pemimpin ini wafat dalam keadaan menipu rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Maka Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tapi tentu kita tidak memahami ini dia kekal di neraka ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memiliki prinsip seorang mukmin, seorang muslim, walaupun dia jatuh dalam dosa besar, tetap dia tidak kekal di neraka. Lalu bagaimana memaknai hadis ini? Memaknai hadis ini, dia diharamkan masuk ke dalam neraka kalau dia menghalalkan perbuatan menipu rakyatnya tersebut. Itu kalau dia halalkan perbuatannya. Kalau dia tidak menghalalkan, maka dia tetap gak akan kekal di neraka, artinya bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia halalkan itu perbuatan menipu rakyatnya, oh ini mah boleh nipu rakyat. Kalau dia katakan itu halal, baru dia kekal di neraka dan gak bisa masuk ke dalam surga karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ulama sepakat, siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Ini yang kedua, kewajiban seorang pemimpin. Yang ketiga, min haqqi ra'iyati 'ala ra'i ayyan sahalahum daiman. Ini juga jarang dilakukan pemimpin kita itu. Di antara kewajiban pemimpin yang harus mereka tunaikan kepada rakyatnya, ayyan sahalahum, hendaknya pemimpin kaum muslimin menasehati rakyatnya yang jatuh dalam kemaksiatan. Makanya anak katakan tadi, pemimpin kaum muslimin di zaman dulu tuh mereka juga ulama. Makanya mereka tadi yang khotib Jumat untuk ngingetin, mereka yang jadi imam sholat 5 waktu. Kalau ada kekeliruan, langsung pemimpin itu akan menegur, membahasnya. Nah ini yang belum kita dapati di zaman kita. Rasulullah juga mengancam ini pemimpin yang membiarkan rakyatnya melakukan kemunkaran tapi dibiarkan. Berat sekali. Kewajiban pemimpin negara bukan sekedar ngurusin kemaslahatan dunia rakyatnya. Kalau dia biarkan kemunkaran itu dilakukan rakyatnya, pemimpinnya enggak mengingkari, dia akan dituntut pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim juga dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Ma min amirin yali amral muslimina thumma la yajhadu lahu wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidaklah seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin dia diberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak sungguh-sungguh untuk mengurusi urusan tersebut, dan dia tidak menasehati rakyatnya dari kalangan kaum muslimin tersebut, kecuali dia gak bisa memasuki surga bersama rakyatnya. Lihat ya ancamannya. Ternyata pemimpin negara gak boleh membiarkan kemunkaran yang dilakukan rakyatnya. Ini kan berat sekali kewajibannya, ya. Artinya dia harus mengingkari perbuatan rakyatnya kalau itu bertentangan dengan ketentuan syariat Allah. Ya. Yang keempat, kewajiban pemimpin yang juga wajib ditunaikan kepada rakyatnya, min haqqi ra'iyati 'ala ra'i ay yarfiqa bihim wa la yashqa 'alaihim.
Di antara kewajiban pemimpin kepada rakyatnya, hendaknya mereka bersikap lemah lembut kepada rakyatnya dan tidak membuat kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Pemimpin yang buat kebijakan nyusahin rakyat itu didoain sama Rasulullah doa keburukan. Tapi doa ini khusus ya, Rasulullah mendoakan untuk para pemimpin yang menyusahkan urusan rakyatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Rasulullah doa, Allahumma ya Allah, barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia nyusahkan umatku tersebut, maka susahkanlah segala urusannya. Jadi didoa ini sama Rasulullah, ya Allah, bila ada yang dia diberikan wewenang untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia susahkan umatku tersebut, maka susahkanlah segala urusannya. Dapat doa itu dari Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan juga. Siapa dari kalangan umatku yang dia diberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku dan dia musuh memudahkan urusan umatku tersebut, maka mudahkanlah urusannya. Ini harus dipahami pemimpin ini. Jangan yang mudah dipersulit, ya, kan prinsipnya gitu ya. Bukannya yang sulit dipermudah, malah yang mudah dipersulit, ya. Orang kok mau ngurusin administrasi susah banget, ya. Padahal harusnya dipermudah, ya. Karena dapat doa nih dari Rasulullah, siapa dari kalangan umatku yang diberikan wewenang mengurusi urusan umatku, dia susahin itu, maka susahkanlah juga segala urusannya. Nah, ini kewajiban yang keempat bagi para pemimpin yang wajib dia tunaikan kepada rakyatnya. Ini kan 4 kewajiban yang begitu berat, yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, ya. Ketika dia gak bisa menegakkan hukum yang adil, justru dia malah berlaku zalim. Makanya Rasulullah sampai mencontohkan nih, Rasulullah berkata ketika terjadi kasus pencurian, yang ternyata pencurinya ini salah seorang perempuan dari kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini salah satu kabilah mulia dari kalangan Quraisy. Bani Makhzum ini seorang perempuannya kedapatan mencuri. Maka saat itu orang-orang dari Bani Makhzum, kan mereka kabilah mulia, kabilah terhormat gitu, malu dong kalau ternyata dari kalangan mereka ada yang dikenakan hukum potong tangan. Akhirnya mereka cari lobi-lobi, siapa ini yang dekat dengan Rasulullah, supaya perempuan dari Bani Makhzum ini nggak dikenakan hukum potong tangan. Akhirnya mereka cari-cari, Usamah bin Zaid ini, anak angkat kesayangan Rasulullah, anak dari siapa? Zaid bin Harithah. Akhirnya beberapa orang dari kalangan Bani Makhzum lobby tuh, coba kamu lobby dah Rasulullah supaya perempuan dari kalangan kami nggak terkena hukum potong tangan. Subhanallah, Rasulullah langsung naik ke atas mimbar dan langsung berpidato. Kata Rasulullah SAW, ya,
atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau memberi syafaat kepada orang yang sudah jelas-jelas melanggar hukum Allah? Lalu Rasulullah bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian karena mereka memberlakukan kalau yang mencuri itu dari kalangan orang mulia, mereka enggak tegakkan hukuman. Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Tapi apabila yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, miskin, baru mereka tegakkan hukuman. Sampai Rasulullah bersumpah, waimallahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya, kata Rasulullah. Subhanallah. Ada nggak bapak mau potong tangan anaknya? Nggak tega. Tapi kata Rasulullah, seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Ini kan ancaman yang luar biasa, ya. Maknanya Rasulullah juga jadi pemimpin nggak tebang pilih. Ketika ada orang yang memang melakukan kesalahan dalam hukum, ditindak siapapun dia, walaupun anaknya, walaupun kerabatnya. Ini baru pemimpin yang betul-betul menegakkan hukum secara adil dan tidak menzolimi rakyatnya. Makanya 4 kewajiban ini wajib ditunaikan oleh para pemimpin di kalangan kaum muslimin, ya. Taib, Anda cukupkan kewajiban pemimpin dulu itu. Nanti kewajiban rakyat kalau pemimpin sudah terpilih kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena nanti kan pas setelah kepilih, ya. Kalau sudah kepilih, apa kewajiban antum sudah? Ya, jadi jangan lagi sudah gerasak gerusuk gitu. Ini kan yang kita khawatirkan, nikmat keamanan ini dicabut oleh Allah. Maka sudahlah, kalau memang pemimpin siapapun itu yang terpilih, sudah, nggak perlu lagi akhirnya malah menimbulkan ketidakamanan gitu. Urusan mereka mau curang itu urusan mereka sudah. Yang penting kita pilih sesuai dengan apa yang memang kita yakini dia bisa mewakili, ya, kepentingan rakyat kaum muslim. Adapun kalau ternyata hasilnya apapun itu, sudah kewajiban kita menerima dan taat kepada pemimpin tersebut, ya. Jadi jangan sampai, ya, malah rusuh lagi. Ini kan yang dikhawatirkan, ya. Jangan gara-gara kepentingan beberapa kelompok akhirnya mengorbankan, ya, yang namanya persatuan di kalangan kaum muslim. Ya, kita khawatir sekali ini. Jangan sampai seperti 98 kan. Akhirnya, ya, menyebabkan ekonomi kita juga jatuh. Maka sudah, kita berharap setelah pemilu ini sama, kita damai lagi, tenang lagi, ya. Walaupun mungkin sebelum ini mungkin agak tegang memang, ya. Tapi sudah, kalau nanti sudah terpilih, sudah, kita tenang sudah itu, ya. Yang penting kita sudah pilih sesuai dengan apa yang kita yakini. Taib, ada waktu diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anda cukupkan untuk materi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal, satu boleh gitu. Bismillah, Ustadz, terkait negara Arab Saudi, ya, sekarang kan sudah nggak sekonservatif dulu, ya. Jadi sudah nggak sekonservatif dulu. Dulu tuh kan kalau sekarang tuh Homer udah dihalalkan, walaupun di beberapa tempat, ya, seperti di pantai juga itu dibolehkannya berbikini. Terus adanya festival musik gitu di Arab, ya, di beberapa tempat.
Nah, kondisi ini tentu bukan tanpa alasan ya, karena Arab Saudi sudah nggak mau bergantung terhadap minyak. Jadi mereka berfokus di pariwisata. Makanya terdapat hukum-hukum yang melanggar secara syariat itu. Nah, tanggapan Ustadz itu bagaimana? Iya, jazakallah khair. Pertanyaan bermanfaat. Iya. Yang pertama, kebijakan yang diberlakukan di Saudi tadi, dibolehkan khamar, kemudian juga musik ya, itu masih dilakukan di luar kota Mekah dan Madinah ya. Itu adanya di Riyadh gitu, di ibu kotanya Saudi memang iya ya. Makanya antum kalau nyari bioskop nggak akan ada di Mekah Madinah ya, yang ada itu ya di Riyadh, di ibu kotanya ya. Memang di sana itu kayak Jakartanya Indonesia. Jadi segalanya kemaksiatan ada. Tadi wanita yang berpakaian bikini pun ada ya. Tapi wallahu a'lam ya, yang anda tahu para ulama sudah menasehati pemimpin yang memberlakukan kebijakan ini. Makanya ada sebagian ulama yang mereka ditangkap ya karena begitulah ya, kalau dipimpin seorang raja ya begitu. Yang bisa mereka lakukan ya menasehati ya, karena kalau mereka terlihat terlalu keras, akhirnya tadi mereka akan ditangkap oleh raja-raja tersebut ya. Tapi wallahu a'lam, yang bisa dilakukan kalau ada pemimpin zalim itu kan, kita paling mendoakan kebaikan saja ya. Karena kalau memberontak, jelas ulama sepakat itu haram hukumnya dan mudaratnya jauh lebih besar. Tapi yang bisa dilakukan yang mendoakan kebaikan. Karena kalau kita doakan kebaikan dan pemimpin itu baik, maka rakyatnya juga menjadi baik. Makanya itu kan yang dikatakan ulama salaf, lau anna li da'watun mustajabah la siratuha ilal imam. Ini perkataannya Imam Ahmad, Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka doa itu akan aku tujukan untuk kebaikan pemimpinku. Jarang kan kalau antum dikasih doa mustajab, antum doanya apa? Paling untuk kepentingan pribadi. Tapi ulama kalau mereka punya doa mustajab untuk pemimpin, karena mereka paham kalau pemimpinnya baik, rakyatnya juga akan menjadi baik ya. Taib, sudah masuk salat isya lah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang kewajiban rakyat ya kepada pemimpin ketika pemimpin itu telah terpilih. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.